Shalom, permisa live channel yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini berjumpa dengan saya, Pendeta Yohanes Parapat, dalam acara Voice of Life. Senang sekali saya boleh hadir dalam acara ini. Saat ini saya berada di Kopi Lalu yang berada di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Suatu tempat yang asik untuk teman-teman yang mau ngopi, nongkrong yang berada di sekitar daerah ini. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa materi ini akan penting dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengajak seluruh pemirsa untuk berdoa sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan dalam acara Voice of Life ini. Kami memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, Yesus berulang-ulang menyampaikan bahwa dunia di mana kita hidup hari ini dibagi selalu hanya menjadi dua bagian besar. Misalnya, Yesus pernah mengatakan bahwa manusia dikelompokkan sebagai kambing, lalu ada kelompok lain yang dikelompokkan sebagai domba. Dalam perumpamaan lain, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa manusia dikelompokkan sebagai kelompok ilalang, lalu kelompok yang baik dikelompokkan sebagai gandum. Dan dalam banyak hal lain, Tuhan Yesus menyampaikan dengan begitu tegas sekali lagi bahwa semua kelompok manusia hanya dibagi menjadi dua kelompok besar. Di dalam Yesus tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada wilayah netral, tidak ada wilayah yang menimbulkan keraguan. Dalam bagian lain, Yesus pernah mengatakan bahwa hanya ada dua kelompok lain, yaitu kelompok orang baik dan kelompok orang yang jahat. Yesus mengatakan bahwa orang yang baik senantiasa mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Sementara orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Itu sebabnya semua manusia perlu menyadari untuk mengetahui ada dalam kelompok mana dirinya. Tentu dalam bagian berikutnya adalah kelompok manusia yang belum diselamatkan Tuhan dan yang sudah diselamatkan Tuhan. Berdasarkan Alkitab, kita mengetahui bahwa keselamatan seseorang itu bukan merupakan hasil usaha orang tersebut. Alkitab menyampaikan dengan jelas hal tersebut di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Alkitab mengatakan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh Allah. Pemirsa live channel yang dikasihi Tuhan, ketika Alkitab mengatakan bahwa keselamatan manusia itu berdasarkan kasih karunia Allah, Alkitab menggunakan kata karis di dalam yang diterjemahkan kemudian menjadi kasih karunia. Karis sendiri juga dapat diterjemahkan sebagai pemberian daripada Allah yang maha baik kepada manusia. Namun, yang harus dimengerti oleh manusia adalah pemberian tersebut sekalipun diberikan Allah berdasarkan kasih karunia atau manusia tidak perlu melakukan usaha dalam memperolehnya, tetapi Alkitab dengan jelas juga mengatakan ada aturan main untuk orang memperoleh anugerah keselamatan tersebut. Dalam sebuah perumpamaan misalnya Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara. Lalu setelah ditemukannya mutiara yang indah, Alkitab berkata pedagang tadi harus menjual seluruh miliknya untuk bisa membeli mutiara tadi yang merupakan gambaran daripada kerajaan surga atau keselamatan yang Allah berikan. Itulah aturan main yang saya maksudkan sebelum saya menyampaikan lebih lanjut supaya kita mengerti bahwa keselamatan yang memang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib, tetapi untuk seseorang menerimanya, dia perlu mengikuti aturan yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Ketika Yesus kemudian melanjutkan pengajarannya dengan mengatakan seseorang harus bertobat,
itu merupakan bagian dari dua sisi kekristenan sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan mengenal dua ciri yang tidak boleh tidak ada dalam diri setiap orang yang mau menerima keselamatan dari Tuhan. Yang pertama cirinya adalah kasih karunia tadi, yang merupakan pemberian dari Allah yang maha baik itu kepada manusia. Tetapi jangan lupa ada ciri lain yang harus dimiliki oleh semua orang yang mau menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dan ciri tersebut adalah adanya pertobatan, adanya buah pertobatan, adanya perubahan hidup dalam seseorang. Sebab memang arti daripada pertobatan atau perubahan hidup adalah perubahan dalam kehidupan seseorang yang dimulai dengan berubahnya cara berpikir atau pikiran seseorang. Kata bertobat atau pertobatan dari kata Yunani metanoia artinya memang berubah di dalam berpikir. Demikianlah untuk kita tahu betapa pentingnya untuk ada kedua hal ini dalam diri seseorang. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengajar di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 mengenai perubahan hidup atau pertobatan yang tadi saya sampaikan harus ada di dalam diri semua orang percaya. Saya akan membaca, Alkitab mengatakan demikian di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pemirsa Live Channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus memerintahkan semua orang untuk berubah, kata berubah sendiri berasal dari kata metamorphouste, sebuah kata yang hebat, yang disampaikan oleh seorang rasul yang dipakai Allah dengan hebat juga. Kata tersebut kita kenal dalam hari-hari kita sehari-hari, menggunakan kata yang sama yaitu metamorfosis. Mungkin ketika dulu kita sekolah, mungkin dalam tingkat SMP atau SMA, kita belajar bahwa metamorfosis digambarkan berubahnya misalnya seekor ulat menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Rasul Paulus menggunakan sebuah kata yang tidak dimengerti oleh jemaat di Roma sebab dia memberikan kata yang begitu gamblang. Itu sebabnya beliau memberi gambaran, bermaksud memberi gambaran bahwa semua orang yang mau menerima keselamatan dari Allah maka harus mau berubah atau diubah oleh Tuhan. Seperti layaknya berubahnya seekor ulat menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Kita tahu bahwa seandainya belum pernah diberitahukan kepada kita bahwa seekor kupu-kupu berasal dari ulat, mungkin tidak ada satu orang pun di dunia ini yang percaya bahwa kupu-kupu yang begitu cantik itu berasal dari seekor ulat yang biasa saja, mungkin bahkan cenderung buruk rupa. Tapi setelah mengalami perubahan, dia menjadi begitu cantik. Kata metamorphouste memiliki arti to change into another form, yaitu berubah ke bentuk yang lain. Sekali lagi, ciri kekristenan sejati, seseorang yang mau menerima keselamatan dari Allah, yang pertama Allah memberikan anugerah keselamatan, yang kedua orang tadi diubah oleh Allah dari manusia lama yang hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, kemudian diubah menjadi manusia baru yang hidup dalam kebenaran, senantiasa suka melakukan firman. Tentu proses tersebut tidak semudah mengatakannya, tetapi semua itu harus dialami oleh setiap orang yang mau mengaku menerima Kristus, menerima keselamatan dari Kristus. Kita harus mengerti bahwa ciri kekristenan bukanlah pintarnya seorang berkata-kata, pintarnya seorang menaikkan lagu pujian, bahkan bukan pintarnya dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi satu-satunya tanda sejati
setelah seseorang menerima keselamatan adalah adanya perubahan hidup. Hal tersebut tidak dapat menipu dan tidak dapat ditipu. Mungkin kalau hanya bertemu 1-2 jam, seseorang bisa memalsukan perubahan hidupnya. Tetapi jika seseorang hidup 24 jam sehari dengan orang lain, misalnya suami istri, anak dengan orang tua, maka tidak bisa tidak. Perubahan seseorang pasti terlihat dengan nyata. Jadi sekali lagi, semua orang yang mau menerima keselamatan dari Tuhan, dia wajib membuktikan adanya perubahan dari dalam hidupnya. Alkitab memberi beberapa contoh yang hebat tentang orang-orang yang berubah setelah mereka bertemu dengan Tuhan. Kita bisa melihat misalnya kisah Sakeus. Beliau bertemu dengan Tuhan mungkin hanya beberapa jam. Alkitab berkata dia sebelumnya belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita pada saat sekolah minggu dulu mungkin sering mendengar diceritakan Sakeus yang pendek yang mesti mencari pohon untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi pesan pentingnya tentu bukan itu. Pesan pentingnya adalah orang yang tadinya begitu hidup dalam kekuasaan uang, dia kepala pemungut cukai, dia dikatakan kadang memeras atau memungut lebih daripada seharusnya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, terjadi perubahan hebat dalam hidupnya. Alkitab berkata, dia bersaksi atau dia berjanji kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, setelah percakapan mungkin beberapa waktu, dia mengatakan bahwa Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan hebat yang terjadi dalam diri seorang yang bernama Sakeus. Menunjukkan sekali lagi bahwa orang yang menerima keselamatan pasti ada perubahan dalam hidupnya. Setelah Sakeus mengatakan kepada Tuhan bahwa setengah hartanya akan diberikan kepada orang miskin dan yang diperas dikembalikannya 4 kali lipat, Yesus berkata langsung kepada dia bahwa hari ini ada keselamatan dalam diri dia dan seisi rumahnya. Menunjukkan betapa hebatnya perubahan yang terjadi dalam hidupnya yang kemudian dikonfirmasi oleh Yesus. Kisah lain di Alkitab begitu banyak yang menunjukkan orang-orang yang menerima keselamatan ada perubahan. Perubahan yang dimaksud sekali lagi kita mesti mengerti, pemirsa yang dikasihi Tuhan, bukan sekedar perubahan yang bersifat kecil, tapi perubahan besar. Seperti gambaran berubahnya ulat, ingat, menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Orang mesti bisa melihat dalam hidup kita yang mengaku percaya kepada Tuhan bahwa ada perubahan besar dalam hidup kita. Orang melihat kita berbeda jauh dengan kita sebelumnya. Saya akan melanjutkan penjelasan ini. Seseorang yang mengalami atau diperintahkan oleh Allah untuk berubah setelah mau menerima keselamatan dari Allah. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada cara berpikir seseorang. Sebab memang arti bertobat, arti berubah adalah berubah di dalam cara berpikir. Di dalam Roma pasal 12 yang tadi sudah saya bacakan, Alkitab berkata berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata budi dari kata Yunani nous artinya adalah pikiran, mind. Jadi seseorang untuk bisa mengalami perubahan, maka yang pertama harus berubah adalah cara berpikir orang tersebut. Mengapa? Sebab kita semua pasti mengaku bahwa semua tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, respon kita, cara kita berbicara bahkan, itu dipandu dari cara berpikir kita. Itulah sebabnya yang harus diperbaiki adalah cara berpikir seseorang. Yang ketika jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi berpikir seperti Tuhan berpikir, tapi berpikir secara manusiawi, secara fisik, secara material. Saya akan memberikan contoh yang jelas dari Alkitab. Satu ketika Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk melantik seseorang menjadi raja, menggantikan Saul. Dia diperintahkan untuk pergi ke rumah seseorang yang bernama Isai. Kisah tersebut bisa kita baca di dalam 1 Samuel. Bapak Ibu yang sering membaca Alkitab tentu tahu dengan baik kisah ini. Ada pelajaran yang hebat. Ketika Samuel bertemu dengan Isai, lalu dia bertanya,
mana anak kamu sebab Tuhan akan melantiknya menjadi raja menggantikan Saul. Sebab Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Kemudian Alkitab bercerita bahwa ditampilkanlah anak dari Isai yang paling besar. Dia adalah Eliab. Alkitab berkata atau menceritakan bahwa Eliab ini adalah prajurit dari Saul. Badannya tinggi besar, dia gagah. Lalu Samuel, seorang nabi, seorang yang disebut perpanjangan tangan atau lidah Tuhan, berkata bahwa pasti Eliab ini yang akan dipilih Tuhan sebagai raja. Tetapi Alkitab berkata Tuhan menjawab tidak. Sampai habis anak Isai yang ada bersama-sama dengan dia, Alkitab berkata bukan. Lalu kemudian Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anak kamu yang lain? Lalu Isai menjawab, ada, namanya Daud. Lalu Samuel berkata, panggil, sebab kita tidak akan memulai acara sebelum dia dipanggil. Alkitab bersaksi ketika Daud dipanggil, kemudian dikatakan dia masih kemerah-merahan, dia anak bungsu, dia begitu muda. Lalu kemudian Tuhan berkata, urapi dia, lantik dia menjadi raja. Setelah itu Alkitab bersaksi, keluarlah sebuah ayat yang sangat penting di Alkitab yang mengatakan, manusia memandang muka, tetapi Tuhan melihat hati. Pemirsa Live Channel yang dikasihi Tuhan, satu-satunya tanda seseorang jatuh dalam dosa, atau ketika manusia jatuh ke dalam dosa, cara berpikirnya menjadi rusak. Manusia berpikir berdasarkan fisik, berdasarkan benda, berdasarkan materi. Itu sebabnya tidak heran jika di dunia yang hari ini kita hidup, orang-orang biasanya menghargai si kaya atau orang kaya jauh lebih baik daripada menghargai mereka yang tidak kaya. Mereka yang cantik, mereka yang berpengaruh dihargai lebih. Jangan salah, itu merupakan kejahatan besar di mata Tuhan. Sebab Alkitab sendiri berkata, di mata Tuhan semua orang sama. Kitalah yang membedakannya akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu sebabnya yang disebut dengan bertobat adalah mengubah cara berpikir kita. Yang tadinya kita berpikir secara fisik, secara materi, kita harus berubah untuk kemudian berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Ya, seseorang mungkin di dalam lingkungan di mana pemirsa bisa melihat ada orang-orang yang kalau bertemu, tadi saya katakan dengan orang kaya, dia bersikap baik, rendah hati, tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang tidak beruntung secara materi, tidak kaya, umumnya diperlakukan beda. Gitu ya. Itu merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Itulah akibat daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan itu terjadi pada semua orang tanpa terkecuali. Jadi kalau kita mau tahu apakah di dalam hidup kita belum ada perubahan atau tidak, setelah kita mungkin bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita bisa melihat dari bagaimana cara kita memperlakukan orang. Itu sangat-sangat menggambarkan. Baru-baru ini kalau pemirsa yang Live Channel yang dikasihi Tuhan membaca berita, ada seorang artis atau seorang yang dikenal ya, public figure yang dibully. Maka kita bisa mengetahui bahwa alasan dia dibully selalu karena keadaan tubuh mungkin yang kurang bagus, keadaan fisik yang kurang cantik, itu kemudian mengalami bully. Dan itu betul-betul sebuah kejahatan. Jangankan Alkitab, dunia pun mengakui itu sebagai kejahatan. Tetapi itu akan terus berlangsung sebelum seseorang diubah cara berpikirnya. Kalau kita bangun pagi, sering kita diingatkan untuk berdoa, diingatkan untuk membaca firman. Tetapi bagi mereka yang belum diperbaharui cara berpikirnya, tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut secara konsisten. Biasanya dia dirangsang oleh hal-hal yang menyenangkan hatinya, misalnya melakukan kegiatan yang dia suka, gitu ya. Bukan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sekali lagi, itulah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itulah yang harus diperbaharui. Itulah yang disebut harus diubah di dalam Tuhan. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana
cara seseorang bisa diubah atau mengalami pertobatan, mengalami perubahan dalam cara berpikir yang kemudian diikuti dengan perubahan hidupnya. Alkitab memberikan bahwa satu-satunya jalan dan tidak ada jalan lain untuk seseorang diubah cara berpikirnya adalah dengan melakukan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, Alkitab berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pemirsa Live Channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata firman di dalam ayat yang tadi kita baca itu berasal dari kata Yunani rema. Di dalam Alkitab kata firman menggunakan dua kata yang berbeda. Jadi dalam konteks tertentu Alkitab menggunakan kata rema, sedangkan dalam konteks lain Alkitab menggunakan kata logos. Saya berikan contoh misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 12, ayat 14 dan seterusnya, ketika Alkitab berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia yang menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus, maka kata firman di situ menggunakan kata logos. Tetapi firman yang bisa menimbulkan iman, yang membuat orang bisa melakukan firman, bukanlah logos, tetapi rema. Sebagaimana yang tadi saya baca dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi apa itu rema? Secara sederhana, rema adalah firman yang setiap saat dikerjakan oleh manusia. Firman yang dibaca kemudian dilakukan. Firman yang dibaca kemudian dilakukan. Mirip seperti ketika seseorang mengunyah makanan. Jadi terus dimakan, terus dimakan, terus dimakan. Firman tadi terus dikerjakan, terus dikerjakan, terus dikerjakan. Itulah yang bisa atau umum disebut atau yang benar disebut rema. Itulah yang bisa mengubah cara berpikir seseorang. Perhatikan pemirsa yang dikasihi Tuhan, tidak ada perubahan yang bersifat mistis. Tidak ada. Tidak ada perubahan juga yang bersifat satu malam jadi proses, tidak ada. Semua kita pasti mengakui bahwa berubah itu kita yang mengerjakan. Allah memimpin, Roh Kudus memimpin, tapi kita yang mengerjakan sehingga hidup kita berubah. Itu yang perlu kita mengerti dalam kehidupan ini. Jadi sebagai contoh misalnya saya ingin berikan sebuah ayat lain. Ketika Alkitab berkata, kasihilah musuhmu, jangan balas jahat dengan kejahatan. Jika kita mau mengerjakan ayat tersebut, mungkin ada orang pernah menyakiti kita, lalu kita paksa diri kita untuk melakukan firman. Lama-lama firman itu akan mengubah cara berpikir kita. Sekalipun orang tadi berbuat jahat, kita mampu membalasnya dengan kebaikan. Itulah yang disebut sekali lagi dengan rema. Jadi saya ingin menyimpulkan renungan pelajaran kita yang sangat penting pada hari ini, yaitu bahwa semua orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan harus ada perubahan dalam kehidupannya sebagai bukti dia menerima keselamatan itu. Dan untuk seseorang diubah, maka yang pertama harus diubah adalah cara berpikirnya. Sebab semua orang sekali lagi dikendalikan, dikontrol oleh cara berpikirnya. Kenapa seseorang merespon seseorang dengan baik, merespon yang lain dengan tidak? Itu karena cara berpikir dia. Lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk mengubah cara berpikir seseorang. Alkitab tidak memberi jalan keluar yang lain, kecuali satu-satunya, yaitu dengan melakukan firman. Firman itulah yang kemudian yang rutin dikerjakan akan mengubah cara berpikir kita. Setelah cara berpikir berubah, maka tindakan seseorang juga akan berubah. Sekali lagi pada hari ini, di hari yang penuh berkat ini, saya mengajak untuk semua kita mau menerima keselamatan dari Tuhan, tapi bukan seperti sebuah pepesan kosong. Bukan sekedar klaim, pengakuan di mulut bahwa saya orang yang percaya menerima keselamatan, tetapi dengan menunjukkan bahwa memang keselamatan itu ada dalam diri kita, supaya kita betul-betul diterima Tuhan. Ketika kita nanti menghadap kepada Dia bisa berkata kepada kita, "Sabaslah hai hambaku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Amin.